Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hairunisa Ramadhaniyah dari kelas 12 MIPA 7. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Nah, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia itu punya sistem pemerintahan presidensial. Tapi sistem pemerintahan itu tidak berlangsung lama karena setelah itu pemerintah menerapkan sistem parlementer. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini bermula dari usulan BPKNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Setelah itu, usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya ada kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi liberal itu, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara nih, jadi bukan kepala pemerintahan. Nah, roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi di sini ada beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada kabinet Natsir. Nah, kabinet Natsir ini dipimpin oleh Muhammad Natsir sebagai perdana menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir ini menjalankan pemerintahan pada tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Setelah itu ia mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno. Yang kedua itu ada Kabinet Sukiman. Nah, resmi semenjak tanggal 26 April 1950 hingga 23 Februari 1952. Yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo ini sudah resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Salah satu aspek yang menarik dari Kabinet Wilopo ini adalah penerapan sistem Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Nah, setelah itu Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Lalu yang keempat itu ada Kabinet Ali Sastro Amit Djojo yang ke-1. Nah, pelantikan Kabinet Ali Sastro Amit Djojo yang pertama ini dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Jadi Kabinet Ali Sastro Amit Djojo ini sudah lengser sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Yang kelima itu ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini resmi menjalankan pemerintahannya pada 12 Agustus 1955. Lalu menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Terus yang ke-6 itu ada Kabinet Ali Sastro Amit Djojo yang kedua. Nah, Kabinet Ali Sastro Amit Djojo ini dilantik oleh Presiden pada 20 Maret 1956. Setelah itu yang ke-7 ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Nah, Kabinet Karya ini dilantik pada 9 April 1957 yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Salah satu prestasi Kabinet Karya adalah menemukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Lalu pada 5 Juli 1959 masa jabatan Kabinet Karya berakhir. Selanjutnya itu ada kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar. Jadi pada 10 November 1956
Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante, anggota yang mewakili beberapa partai politik, golongan aliran dan golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Lalu tugas utama dari konstituante adalah merumuskan undang-undang dasar baru. Akan tetapi, pada perkembangannya, konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utamanya tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan konstituante, yaitu yang pertama, perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antar partai. Dan yang ketiga, munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung para partai-partai. Nah, ketiga usulan tersebut yaitu yang pertama, Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI. Nah, PNI, PKRRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Yang kedua itu ada Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSSI. Dan yang terakhir itu Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Nah, ketiga usulan tersebut itu mengerucut menjadi Dasar Pancasila dan Dasar Islam. Tapi Dasar Sosial Ekonomi tidak mendapat dukungan penuh. Jadinya kelompok Islam itu mengusulkan pada kelompok Pancasila agar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Jadi terciptanya isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan UUD yang baru. Tapi usulan tersebut ditolak oleh kelompok Pancasila. Oleh karena itu, hingga 1958 Dewan Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Makanya konstituante itu gagal menyusun undang-undang dasar. Ya di sini pada akhirnya karena konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru, undang-undang dasar, Presiden memubarkan konstituante pada dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, setelah ini ada dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Jadi, pada awal kemerdekaan itu, ekonomi Indonesia itu sangat susah. Bahkan nilai rupiah sempat turun. Nih, jadi kan pemerintah itu mengupayakan banyak cara agar ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Salah satunya dengan mengeluarkan uang Republik Indonesia atau disebut ORI. Ini nih, ada gambarnya di sini. Ini uang mata uang Indonesia yang pertama kali di sini ada. Nah, lalu di sini ada beberapa permasalahan ekonomi nih di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama itu ada hiperinflasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa itu menyebabkan terjadinya hiperinflasi di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia dengan menutup pintu keluar masuknya perdagangan Indonesia. Akibatnya pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor impor itu terhenti. Yang ketiga itu ada kekosongan kas negara. Jadi karena kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda sehingga kegiatan tersebut berhenti, uang kas negara pun kosong. Jadi karena impor dan ekspor itu terhenti, biaya dan pajak pun berkurang drastis. Jadi pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluarannya. Itu
Terus ada lagi upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama itu mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Javatsche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu, pada 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan ORI yang seperti gambarnya tadi kan sudah ada di awal ya. Yang kedua itu menembus blokade ekonomi Belanda. Nah, di sini ada beberapa strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Yang pertama itu ada melakukan operasi Popda dan APWI. Yang kedua, melakukan diplomasi ke India. Yang ketiga, membentuk Banking and Trading Corporation. Yang keempat, membentuk Indonesia Office atau Indov. Yang kelima, membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Selanjutnya, yang ketiga itu menyelenggarakan konferensi ekonomi. Pada 1946 pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi pertama diadakan pada Februari 1946 dan yang kedua itu pada 6 Mei 1946. Yang keempat itu ada membentuk planning board atau badan perancang ekonomi. Nah, Badan Perancang Ekonomi ini atau Planning Board dibentuk pada 19 Januari 1957. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Terus yang kelima itu melaksanakan Kasino Plan. Nah, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasino Plan. Nah, rencana Kasimo itu meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Terus yang keenam itu membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. PTE ini dibentuk di Jakarta pada September 1945. PTE ini bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Yang terakhir itu melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai keberhasilan. Selanjutnya kita masuk ke masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada pemikiran ekonomi nasional. Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Terus, dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Lalu ada sistem ekonomi liberal. Ekonomi Indonesia itu sempat mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir di tahun 1950-an. Salah satu faktornya itu yang menyebabkan peningkatan adalah terjadinya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan nilai komoditas dan pendapatan ekspor itu naik. Nah, pada tahun 1951 perekonomian Indonesia kembali tidak stabil. Nah, di sini ada beberapa tindakan pemerintah untuk melepas ikatan ekonomi dari Belanda. Itu yang pertama ada Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Nah, rancangan persiapan FINEK yang diajukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama itu pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Dan yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Yang kedua itu ada Biro Perancang Keuangan. Nah, Biro Perancang ini dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro Amigjojo I. Biro Perancang ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya.
Nah, biro ini bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang. Yang ketiga ini ada rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Nah, RPLT ini salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara, seperti yang sebelumnya dibahas ya. Nah, RPLT ini disetujui DPR pada 11 November 1958. Lalu pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Yang terakhir itu ada beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, di sini ada 3 kebijakan nih. Yang pertama ada gerakan benteng, yang kedua ada nasionalisasi perusahaan asing, dan yang ketiga sistem ekonomi Alibaba. Ya, sekian penjelasan singkat tentang demokrasi, politik, dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.